Petrus. Kata Lukas, ketika murid-murid itu mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami, karena para murid meminta Petrus memberikan respon positif dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai dia melihat bahwa semua janda menangis karena Tabita sudah meninggal. Tercatat bahwa Petrus berlutut dan berdoa, lalu memanggil orang yang telah mati itu untuk bangkit kembali. Dan Tabita pun bangkit kembali. Dan membuka matanya dan melihat Petrus, lalu duduk dan bangun. Dampaknya luar biasa. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah kehidupan persahabatan dalam pemulihan yang begitu peduli satu sama lain, yang mendatangkan dampak yang besar. Oke, ya. Ini ya. Ini Nelly, saya kirim ke WA-nya ya. Itu apa itu score system? Ada ya? Ya. Itu memudahkan aja. Memudahkan. Ya, kemarin itu Ibu Nelly langsung keluar ya setelah kita dari breakout room. Mestinya kita kembali ke main room, Ibu. Iya, udah mati kemarin itu. Memang kan internetnya lagi error. Oh iya, Pak. Cuma nanti setelah breakout room selesai waktunya, kita semua kembali ke main room. Nanti kita bersama-sama lagi. Oke. Ini enggak perlu breakout room ya? Perlu nggak? Enggak perlu, Pak. Kita berapa orang? 5 orang ya? 6 orang. 7 orang. Ya. Ini cerita bagaimana pelayanan Petrus ya di Lida dan di Yope. Kalau kita baca sebelumnya itu ada Eneas yang disembuhkan karena dia sudah sakit lumpuh ya. Kemudian ada Tabita yang meninggal ya. Tabita ini seorang Tabita artinya Dorcas ya, yang dia banyak membantu pelayanan ya, dari Petrus. Sehingga pada waktu dia meninggal, murid-murid yang lain itu punya antusias, sigap ya. Ada kesehatian mereka karena mereka tahu ada Petrus di dekat situ, dan mereka panggil Petrus, akhirnya dia disembuhkan dan banyak orang percaya pada Tuhan karena apa yang Petrus buat. Ada Eneas yang disembuhkan dan ada Dorcas yang dibangkitkan. Nah ini cerita peristiwa pada waktu itu. Bagaimana sekarang dengan kehidupan kita di saat ini? Nanti kita akan sering bersama ya, dalam waktu ke depan ini kita akan sering bersama. Bagaimana peristiwa yang lalu tentang kebangkitan Dorcas dan kesembuhan Eneas, ya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita itu sekarang, saat ini, ya. Jadi kebenarannya apa yang kita dapatkan dari pembacaan ini? Nah, mungkin tentang kebangkitan Dorcas, oke. Bagaimana tegurannya kita, bagaimana perbaikannya kita untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya, kita akan masuk dalam sesi berikut. Kita akan sharing skor. Selamat siang Pak Gibson Tampu Bolon dari Pekanbaru. Masih bersama kami. Pak Gibson. Dia apa? Tulis apa di chat itu? Ya, dia chat di room ya. Dari saya. Oke, terima kasih Bang. Ibu Melani. Ibu Melani di Jakarta ya. Ya, Pak Karel. Lagi kurang sehat nih. Saya tiba-tiba tadi pagi flu berat sama sakit kepala ya. Nggak tahu kenapa nih. tapi masih bisa aktivitas sih. Saya berdoa tadi Pak. Ya. Oke, Ibu. Iya. Ya, kalau memungkinkan Ibu bisa sampaikan skor, silakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Sharing scoresnya, tadi saya baru baca nih Pak Karel, Pak
Andre. Jadi mungkin saya nggak terlalu itu ya panjang-panjang kali ya di sini. Sharing yang saya ketahui aja ya, sedikit aja ya. Jadi di sini dibaca mengenai tentang seorang perempuan yang bernama Tabita atau yang dikenal sebagai nama Dorcas ini. Dia itu pada saat dia hidup dia banyak sekali berbuat kebaikan. Namun pada saat itu dia sakit lalu tidak lama kemudian dia meninggal. Ya, lanjut. Ya, di sini suatu sisi yang kita ambil adalah maknanya bahwa seorang ibu atau seorang perempuan yang bernama Tabita ini, dia pada saat masa hidupnya itu dia selalu melakukan suatu kebaikan karena dia melihat mungkin dari satu perjalanan seorang Yesus ya, jadi dia mengikuti teladan bahwa dia selalu melakukan hal-hal yang baik pada masa dia hidup gitu. Namun ternyata seorang ibu ini, seorang ibu Tabita atau Dorcas ini, dia dibangkitkan oleh seorang tadi ya, kisah para rasul berapa ya Pak? Buku jadi 9 ya? Ya. Kisah para rasul 9 ayat 36. Ya, 36 sampai 43. Ya. Ya, jadi dia sakit lalu meninggal dan dimandikan mayatnya. Lalu ketika dia mati kan dia murid-murid dari Yesus itu mendengar bahwa Tabita meninggal, katanya meninggal. Lalu Petrus menyuruh beberapa orang itu untuk datang untuk melihat apakah benar ibu Tabita atau ibu Dorcas ini sudah mati begitu. Lalu secepatnya murid-murid itu berkemas berangkat. Seketika sampai di tempatnya si ibu ini yang sudah meninggal, lalu Petrus berlutut di hadapan Tuhan dan meminta bahwa dengan segenap hatinya Petrus dia berlutut meminta bahwa ibu Tabita ini sekejap bangkit. Dia tidak jadi mati ya. Jadi begitu. Jadi dengan kuasa Petrus percaya bahwa dia yakin bahwa Kristus dapat membangkitkan seorang perempuan ini gitu. Namun kita belajar dari cerita seorang ibu ini bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus itu mati untuk kita, tentunya kita juga bisa dibangkitkan dalam arti bahwa segala dosa yang kita perbuat itu kita sudah dihapuskan karena Kristus sudah bangkit untuk dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mati berhadapan Tuhan, tentunya kita akan dibangkitkan kembali bersama Kristus seperti itu. Tapi kalau kita tidak dibangkitkan lagi, tandanya kehidupan kita pada saat kita di dunia mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang ada di firman, kehendak Bapa di surga harus kita lakukan, tentunya pada saat kita mati kita akan dibangkitkan kembali bersama Kristus seperti itu. Jadi seperti ibu Tabita ini, ibu Dorcas ini, pada masa dia hidup dia selalu melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Istilahnya kalau orang sekarang itu banyak berbuat amal lah ya, seperti itu. Namun ada upahnya upahnya lalu dia dibangkitkan oleh seorang Petrus, doa dengan segala dia kerendahan hati, dia berlutut kepada Tuhan meminta supaya ibu Tabita ini dibangkitkan kembali. Namun kita pun juga untuk sekarang ini kita ini sudah dibangkitkan dalam arti dari segala dosa-dosa yang kita perbuat istilahnya apa disengaja atau disengaja, itu kita sebenarnya sudah dibangkitkan oleh Kristus. Buat apa kita kemarin merayakan Paskah kalau kita tidak dibangkitkan
oleh Yesus itu sendiri. Namun kalau kalau Yesus tidak bangkit, tentunya kita juga kita yang berdosa ini akan mati selamanya, tidak akan dibangkitkan oleh Yesus. Seperti itu. Jadi itu kebenaran firman yang saya dapat dari Kisah Para Rasul 9 ya. Kalau untuk tegurannya adalah bahwa kita banyak hal-hal yang kita selalu lakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Terkadang manusia banyak sekali melakukan hal-hal yang sudah tahu kita tidak perlu lakukan, namun kita sebagai orang percaya terkadang melanggar. Jadi ya contohnya saya ini kadang masih suka melakukan kesalahan dan dosa ya, karena kita ini kan manusia berdosa. Namun bagaimana caranya kalau kita ditegur oleh Tuhan, apalagi teguran-teguran itu selalu melalui firman Tuhan. Saya selalu diingatkan oleh Tuhan itu dari firman Tuhan. Jadi kalau saya berbuat kesalahan, dosa, itu nggak lama Tuhan kasih tegurannya dari firman Tuhan, dari lagu. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang doa juga itu Tuhan perlihatkan. Jadi teguran-teguran itu secepatnya itu Tuhan kasih lihat, kasih tahu. Nah, itulah yang saya belajar, mengapa kalau setiap kita melakukan kesalahan dosa yang kita sengaja ataupun tidak disengaja, tentunya kita harus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan iya dan amin. Firman itu adalah yang hidup untuk kita. Jadi namun ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, tentunya kita pasti cepat-cepat dapat teguran. Lalu kita mendapat teguran, biasanya banyak dari manusia itu yang bersungut-sungut ya. Dulu saya sering banget bersungut-sungut ketika ditegur Tuhan. Kalau sudah ditegur Tuhan, saya nggak mau berdoa. Saya nggak mau berdoa, dan jujur saya seperti kayak orang marah lah. Jadi kayak kita marah sama orang, ya seperti itu saya marah sama Tuhan. Seperti itu, karena saya itu nggak mau ditegur sama Tuhan. Namun sekarang saya sering ditegur Tuhan. Jadi kalau saya berbuat kesalahan sama orang tua, sama orang di sekitar kita, teman-teman atau siapapun juga, itu langsung ditegur sama Tuhan. Tuhan bilang kalau sudah tahu kebenaran, ampuni dia. Kata Tuhan begitu. Jangan kamu menyimpan kemarahan. Karena buat apa kamu tahu tentang saya? Ya saya itu Yesus gitu. Jadi percuma sia-sia kalau saya belajar firman. Amen. Namun kalau saya tidak mau mengampuni kesalahan yang dilakukan orang lain. Ya terutama saya juga harus bisa belajar halnya apa yang saya lakukan, saya harus bisa mengampuni. Dan juga ya kalau kita mungkin ya manusia itu ya itulah ya, pasti tidak akan pernah tidak berbuat dosa. Pasti manusia itu hidupnya pasti akan selalu berbuat dosa. Namun jika kita tahu tentang firman, ya kita harus kembali ke jalan yang baik dan benar, apa yang Tuhan Yesus inginkan seperti itu. Itu adalah teguran yang saya dapatkan. Lalu kedepannya itu kita tetap harus mementingkan apa yang Tuhan mau. Contohnya persekutuan kita itu jangan pernah kita lupakan. Jadi kayak jujur aja nih, saya kadang-kadang kalau kompak itu kalau saya nggak hadir tuh saya kayak punya utang. Jadi kayak punya utang gitu. Namun kadang-kadang kalau saya ada acara, ya mohon maaf, jadi saya mungkin kadang ya seberapa menit atau jam saya mungkin bisa monitor saja. Tapi kadang-kadang Tuhan selalu memang tegur saya, kok nggak ikut ibadah. Tapi itu kemalasan itu muncul terus. Nah, namun sekarang yang saya persiapkan adalah tetap kita harus persekutu dengan Tuhan itu nomor 1 ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat jahat. Karena Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi, kita tentunya akan terlempar jauh seperti itu. Itu yang bisa saya bagikan untuk ke depannya ya, rencana itu. Namun kalau untuk yang terakhir adalah bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita tetap memberikan kabar baik kepada semua orang supaya banyak orang-orang dapat diselamatkan ketika Yesus datang. Semua sudah percaya Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Makasih Pak Andre. Mantap. Oke. Pak Karel tertutup mikrofonnya.
Halo. Oke, Pak Karel. Tertutup tadi. Oke, lanjut Pak Karel. Terima kasih Ibu Melani yang sadar bahwa kita punya hutang. Kalau kita nggak ikut Zoom tuh bukannya Pak Andre marah, Pak Andre pernah marah nih. Cuma rasanya kita sendiri tuh yang punya hutang gitu, nah, enak gitu. Ya, itulah sebenarnya komunitas yang sepakat, ya, seperti tema kita siang hari ini, menerima orang lain itu dalam satu kebersamaan, ya, tema kita. Ya, terima kasih Ibu Melani, ya, ingatkan kita kalau kita nggak ikut Zoom berarti kita punya hutang, ya, dan hutang itu harus dibayar, ya, ya. Terima kasih Pak Karel. Udah dibayar, udah cari jiwa dia, udah tangkap Ya, jiwa. oke. Oke. Ya, terima kasih Ibu Melani, ya. Saya lanjut pada Ibu Nelly. Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly. Nah, sudah saya kirim kan skornya. Ya, Pak, pendek-pendek aja. Kemarin udah bisa kok. Oh, kemarin Oke. ya. Nah, oke, very Ya, good. Bu Nelly ini orang hebat, Pak. Bisa. Kemarin bisa, Pak. Oke. Yang bisa saya sampaikan di sini tentang Kisah 9 ayat 36 sampai 43 ini, kalau menurut skor, apa sih sasaran atau kebenaran apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan? Di sini seperti judul atau tema yang ada pada kita adalah kepedulian satu sama lain. Kita melihat bagaimana seorang Tabita, murid Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan kehidupannya itu persis atau sesuai dengan namanya. Namanya Tabita, artinya rahmat atau keindahan. Ya. Dia baik sekali dan banyak menjadi berkat bagi orang lain dengan cara menolong, memberi sedekah, memberikan baju. Nah, tadi terutama di sini kepada janda-janda. Saya tadi bertanya dalam hati saya, kok janda-janda gitu ya. Rupanya di UP itu mayoritas mata pencaharian mereka itu adalah penangkap ikan ya. Karena di sana panjang sekali itu pantainya itu panjang sekali. Iya. Nah, dan mayoritas mereka itu bermata pencaharian adalah penangkap ikan. Apa yang sering mereka alami di tengah laut sana? Gelombang, badai. Seperti yang pernah dialami oleh siapa itu murid Tuhan ya, yang sampai mau tenggelam kapalnya. Jadi karena mata pencaharian yang seperti itu, rupanya banyak musibah yang mereka alami sehingga banyak anak yang menjadi yatim, ibu yang menjadi janda karena ya itu tadi kematian karena karam kapal lah dan sebagainya. Jadi itu yang saya baca tadi, kenapa banyak yang janda-janda di sini. Nah, yang terpikir oleh Tabita, seorang Tabita yang murid Tuhan, dengan situasi yang seperti ini, banyak janda dan anak yatim yang miskin, yang butuh pertolongan, apa yang harus kuperbuat? Dalam hati Tabita, aku harus melakukan sesuatu untuk mereka ini. Aku harus memberikan jalan keluar buat mereka ini. Nah, lalu dia dengan membagikan apa yang ada padanya. Uang ada padanya, uang yang dia bagi. Dia bisa menjahit, dia bisa jahitin baju mereka. Nah, seperti itu. Sehingga tadi kita melihat ketika dia sakit dan mati, itu para janda tadi semua menceritakan, ini loh baju yang diberikan kepada saya. Mereka masing-masing menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ibu Tabita kepada mereka. Ya, mereka tuh, jadi semasa hidupnya pun dia sangat berpengaruh kepada orang lain, menjadi berkat, sehingga matinya pun dia itu banyak orang yang kehilangan. Banyak orang yang kehilangan. Namun Tuhan tidak mau kecewa orang-orang yang kehilangan dengan dia. Tuhan pakai Petrus untuk bisa menghidupkan dia kembali dengan doanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tunjukkan bagaimana karya Tuhan melalui doa Petrus sehingga Tabita hidup kembali. Nah, jadi kalau menurut saya di sini, kalau menurut
apa tadi, skor ya. Ya itulah sasarannya, kondisi atau teguran apa yang saudara dapatkan dari ayat ini. Ya, saya merasa tertegur karena saya belum seperti itu selama ini. Ya, belum seperti itu. Memang terkadang saya mau gitu memikirkan apa yang bisa kuberikan kepada orang itu ya. Tapi udahlah. Nah, masih ada sifat cueknya begitu ya. Nah, jadi ini merupakan suatu teguran supaya saya juga harus bisa seperti Tabita, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, terus perbaikan-perbaikan apa yang saudara dapatkan? Ya itu tadi, kita harus mau memperbaiki diri dengan kondisi kita yang selama ini yang mungkin kurang peduli terhadap orang lain. Ya mari kita peduli terhadap sesama kita, apalagi misalnya yang dia butuhkan itu ada pada kita. Ini yang terutama. Yang dia butuhkan itu ada pada kita. Nah, membantu itu kan nggak harus dengan uang. Ya mungkin bisa dengan kata-kata kita yang manis, lemah lembut, menasihati dia. Ya, bisa dengan tenaga kita yang perlu kita bantu dia. Atau mungkin menghibur dia dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Nah, jadi rencana-rencana dan komitmen apa yang saudara lakukan untuk bisa menang terhadap godaan iblis. Nah, ini yang memang agak berat ya untuk bisa mengalahkan. Ini hanya satu, iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan seperti ini, mempunyai komunitas-komunitas yang bisa membuat kita terbangun, ya, membangunkan iman percaya kita, ya itulah yang kita ikuti. Makanya saya mau ikut terhadap komunitas ini ya. Saya mau dibangun terus iman saya supaya saya bisa nggak menjadi apa namanya ya, nggak menjadi suatu beban gitu melakukan suatu kebaikan, tapi itu sudah dengan sukacita kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Dari apa yang kita miliki, dari apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah itu aja Pak, terima kasih. Oke, mantap. Mantap, Bu Nelly. Oke, mantap. Ya, terima kasih Ibu Nelly Bangun yang sudah sampaikan skor untuk kita. Sudah paham dia, skornya sudah paham dia. Saya perhatikan dia sudah paham. Sudah paham. Ya. Mantap. Boleh, ya, boleh. Ini boleh tahan. Ibu Nelly ini temannya siapa yang kemarin Pak Abe? Elpina. Ini guru juga kan? Guru agama Kristen. Iya, sama-sama guru agama kami. Ya. Oh, sama guru ini. Ya. Pantas dia, paham dia, skor dia paham, cepat paham dia. Saya perhatikan, boleh. Oke, ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Nelly. Ya. Ya. Nah, ya, saya katakan tadi bahwa kita butuh itu kebersamaan. Ya. Kenapa? Kita tuh saling sebenarnya. Ya, semua saling menguatkan, saling mendoakan ya. Kalau kita tidak bersama dalam tadi Ibu Melani katakan kalau tidak bisa ikut itu rasanya punya utang. karena ada satu rasa kebersamaan ya. Amen. Penerimaan dan kebersamaan itu penting Ibu. Ya. Sehingga bagi kami itu kami berusaha sebisanya itu kami bisa bersama setiap hari ya. Dan support teman-teman yang lain. Oke. Tadi Pak Gibson itu pamit dia Pak. Ya. Pak Gibson pamit dia mungkin karena kondisi Pak Gibson dia pamit untuk dia live. Oke. Ibu Maria Kendek. Ibu Maria. Ya, siap. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan skor, yaitu pembacaan kita yang tadi sudah dibacakan oleh para teman-teman, itu dalam kisah para rasul atau KPR, yaitu dalam KPR 9 ayat 36 sampai 43. Di situ menceritakan yaitu mengenai Petrus, dan tema yang ada dalam flyer kita adalah kepedulian satu sama yang lain. Kata peduli artinya yaitu berbelas kasihan atau kegerakan Roh Kudus dan memiliki perhatian kepada orang lain. Kita tahu bahwa yaitu seorang wanita, yaitu Dorcas, yaitu dalam bahasa Yunaninya, dan kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Tabita, dia adalah seorang murid perempuan yang berbaik hati.
dia mengerjakan sesuatu atau dia memiliki satu aktivitas, tetapi dia tidak yaitu memiliki untuk dirinya sendiri, tetapi dia belajar berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terbukti bahwa dia itu sudah memberikan baju dan pakaian hasil dari apa yang dia buat. Pada saat yaitu kesempatan yang ada, selagi kita masih berdaya, yaitu itulah mari kita memberikan sesuatu kepada orang. Nanti kita tidak berdaya, kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang harus kita ingat. Dan kita sebagai seorang wanita, pasti kita mempunyai satu yaitu perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu memiliki satu perhatian kepada orang-orang yang tidak memiliki sesuatu atau yang hidupnya di dalam keprihatinan. Dan mari itu yang menjadi satu yaitu tanggung jawab kita supaya kita boleh kerjakan dan kita yaitu melihat selagi masih ada waktu kita mari berbuat baik kepada semua orang seperti Petrus. Ya, kalau di mana skor saya yaitu kuasa Tuhan yang luar biasa dan dahsyat yang diberikan Tuhan kepada Petrus, karena dia yaitu dipakai Tuhan, dia bisa menyembuhkan Eneas. Yang kedua, dia bisa membangkitkan yaitu Dorcas atau Tabita. Itulah satu mujizat, itulah satu kuasa yang Tuhan taruh di dalam diri pribadi Petrus. Itu pun juga Tuhan pasti taruh dalam diri kita. Apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita yaitu inginkan, yaitu dalam keluarga kita maupun dalam pribadi kita, kita memiliki iman yang kuat. Karena di dalam Matius pasal 10 ayat 1 di situ katakan bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan Tuhan menaruh kuasa di dalam mulut daripada murid-murid itu untuk bisa melenyapkan setiap kuasa-kuasa yang jahat, bahkan segala sakit penyakit itu pun yaitu dimampukan atau dibuat oleh Tuhan. Nah, kita yang ada sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala, sudahkah kita memiliki kuasa yang Tuhan titipkan bagi kita dalam mulut kita, sehingga yaitu mulut kita itu bisa menjadi berkat bagi orang, yaitu apa yang kita perkatakan itu menjadi satu kesaksian yang hidup, sehingga orang yang pada saat mendengarkan ya bisa menjadi diberkati dan hati kita merasa bahwa sesungguhnya itu menjadi satu tugas dan tanggung jawab kita yang selagi kita masih ada. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam yaitu Petrus, di dalam yaitu Tabita atau Dorcas, yaitu karena mereka memiliki yang namanya kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 14 bahwa kasih itu adalah sukacita, damai sejahtera. Itu yang meliputi hati dan hidup mereka, sehingga mereka tidak berpikir yang memiliki adanya keegoisan. Mereka mau belajar berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Demikian juga dengan hidup kita di hari-hari ini. Kita tidak bisa menampung harta kekayaan yang Tuhan titipkan bagi kita, dan kita hanya menikmati di dalam keluarga kita doang, atau di dalam keluarga kita saja. Tetapi mari kita juga yaitu memiliki hati yang mau berbagi kepada sesama kita, sehingga kita memiliki kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu kita saling menasehati, saling yaitu mengasihi satu sama yang lain, seperti yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita. Dan Petrus pun sudah melakukan hal ini, yaitu dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan bagaimana dengan hidup kita? Pasti kita juga merindukan yaitu pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau Petrus bisa dipakai oleh Tuhan, kita pun juga harus bisa berkata, Tuhan, kalau engkau bisa memakai Petrus, saya pun juga Tuhan bisa. Yaitu mungkin Tuhan taruhlah Tuhan kuasamu di dalam mulut saya, sehingga yaitu saya bisa memperkatakan secara yaitu profetik
maka itu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan bisa mampu melakukan, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, kita yang ada pada saat sore ini dan menjadi yaitu teguran yaitu bagi kita, kalau Tuhan sudah yaitu memberikan kuasa, kiranya roh kesombongan itu dijauhkan dari diri kita, sehingga Roh Kudus tidak akan yaitu keluar dari diri kita, tetapi Roh Kudus ada menguasai hati kita, dan kita pun Tuhan akan memakai kita yang lebih dahsyat lagi, yang luar biasa, seperti yaitu Petrus. Karena dalam Ibrani 11 katakan iman, kita harus memiliki iman. Jadi kalau dalam satu keluarga kita ada yang sakit, ya tidak usah kita memiliki ketergantungan yaitu orang, yaitu mungkin kita harus mengharapkan ada gembala yang datang pada saat yaitu mungkin hanya panasnya sedikit-sedikit atau pilek atau mungkin apa gitu. Kita belajar yaitu memiliki iman dalam diri kita bahwa Yesus yang kulayani itu luar biasa. Amin. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Semua itu pasti bisa. Oleh sebab itu kita belajar yaitu bisa mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 atau ayat 7 katakan, mari kita mengandalkan manusia, yaitu mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia. Kita mengandalkan manusia, kita pasti fatal. Kita pasti yaitu tidak berhasil. Yaitu pasti kita dikecewakan. Tetapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, dan kita yang mengangkat tangan, maka apa yang kita minta itu Tuhan jadikan. Dan sebagai yaitu kesimpulannya, menjadi pekerjaan rumah bagi kita yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan mari ini menjadi satu yaitu ibadah. Dan timbul pertanyaan, apakah ibadah itu? Ibadah itu kita boleh melakukan itu di dalam gereja masing-masing. Ibadah itu kita bisa melakukan dalam rumah tangga kita, yaitu kita adakan doa, persekutuan doa. Ibadah seperti yang hal ini yang kita adakan juga ini adalah ibadah. Tetapi ibadah yang sebenarnya adalah lakukanlah yaitu kepada sesama manusia yang mereka tidak punya. Sehingga ibadah itu kita wujudkan dengan memberikan kepada orang yang berkekurangan. Itu yang menjadi ibadah dan menjadi satu PR. Dalam KPR atau Kisah Para Rasul 20 berkata bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi Tuhan ingatkan bagi kita, mari kita memiliki sikap yang berempati. Artinya kita melihat dan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga yaitu kita sama-sama merasakan yaitu berkat-berkat Tuhan, dan kita belajar yaitu menikmati bersama-sama yang Tuhan sudah taruh dalam kita. Karena Tuhan berjanji, kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan yaitu katakan dalam firman-Nya, maka Tuhan katakan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita sudah menabur, kita sudah berkorban, entah itu waktu kita, materi kita, atau finansial kita, atau tenaga kita, apapun yang kita berikan, maka Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itulah yang menjadi skors saya pada saat sore ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan Pak Karel, saya minta maaf, mungkin sebentar saya yaitu live, karena kami dari Persekutuan Doa ada doa bersama hari ini jam ya sedikit lagi ya, mungkin jam 5. Kameranya Bu Maria kemana nih? Ke arah langit-langit atau kemana ini? Ya, saya nggak lihat wajahnya Bu Maria. Kameranya kemana? Kameranya lagi error. Hah? Error, kameranya lagi error sedikit. Saya dari tadi saya perhatikan kamera ke langit-langit atau ke. Jadi biar Oke. Jadi apanya dengar suara saja sementara. Oke. Apa-apa. Oke. Untuk perbaiki. Ya. Jadi saya live duluan. Karena kami yaitu ada berdoa bersama-sama dengan teman untuk Papua Tengah, karena di hari-hari ini sangat mencemaskan masyarakat yang ada di Papua. Nabire. Dan yaitu tetap topang dalam doa untuk kota Nabire,
supaya ada situasi yang kondusif, aman. Kita percaya tangan Tuhan itu tetap ada menyertai, dan mata Tuhan itu selalu menjelajah, yaitu melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, demikian saya bisa sampaikan skor saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada hamba. Ya, oke. Terima kasih Ibu Maria ya. Ini satu hal yang luar biasa ya. Ini kan dari Ibu Maria. Petrus dia itu murid Tuhan. Kita juga murid Tuhan. Amin. Kalau Petrus bisa berbuat sesuatu mujizat, kenapa kita nggak bisa? Ya, pertanyaan untuk kita sendiri ya, pribadi kita. Jadi saya melihat bagaimana relasi ya, hubungan Petrus dengan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan itu sejauh mana, sehingga apa yang dikatakan yang dibuat oleh Petrus kita juga mampu untuk melakukan. Paling tidak samalah, ya. Terima kasih Ibu Maria yang mensupport kita supaya kita tidak menjadi lemah karena pergumulan, persoalan kita, tapi kita mau katakan dengan iman ya, dengan iman bahwa kalau Tuhan bisa memakai Petrus, Tuhan juga bisa memakai kita. Baik. Terima kasih ya Ibu Maria sudah lihat duluan ya, karena ada tugas pelayanan dia. Saya teruskan kepada Pak Bambang. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya Pak, baik. Ya, jadi, silakan Pak. Sebentar Pak, saya sebentar singkat saja. Mulai dari, ya, jadi kalau kita baca di kisah ini kan tentang satu peristiwa keteladanan Petrus Pak ya. Keteladanan Petrus dalam hal kepedulian menolong Tabita ya. Sesuai dengan topiknya. Nah sekarang bisakah kita menjadi orang peduli? Itu kan pertanyaannya begitu. Bisakah kita menjadi seorang peduli? Karena kalau berbicara tentang nilai sikap atau bertindak secara proaktif ya Bang, jadi terhadap kondisi atau keadaan di sekitarnya seperti Petrus ini kan. Tetapi untuk bisa kita melakukan peduli atau kepedulian itu harus ada rasa, sikap hidup yang memiliki satu rasa, ada keterkaitan dengan hati dan jiwa ini, di mana kita harus menempatkan satu rasa kerelaan untuk berkorban, Pak. Jadi kalau orang itu tidak memiliki suatu kerelaan untuk berkorban, ya tidak akan mungkin bisa peduli kepada orang lain. Itulah suatu sikap kehidupan orang. Kalau orang tidak memiliki sikap kerelaan untuk berkorban dan memberi diri, yang kedua memberi diri untuk menolong orang lain atau sesama, tentu tanpa pamrih, ya. Nah itu tidak akan bisa melakukannya. Dan yang lebih penting lagi kedua, jika kita ingin melakukan suatu kepedulian atau peduli kepada sesama ataupun pada orang lain, itu yang kedua itu harus ada kasih, Pak. Itu yang pertama. Nah itu dimiliki keteladanan Petrus dalam hidupnya. Dia rela dan senang melakukan apa yang untuk peduli kepada orang lain. Apapun keadaan, situasi bagaimanapun dia lakukan. Apalagi itu perintah Allah. Karena Tuhan katakan pada waktu memerintahkan murid-muridnya, pergilah, ya, beritakan, saksikan dan lakukan mujizat kuasa yang akan menyertai kamu sekalian, yaitu kuasa Roh Kudus itu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, keteladanannya Petrus itu di ayat yang ke-46. Ya, ke-46. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi tidak cukup dengan memiliki rasa kerelaan saja, Pak. Seperti yang di ayat yang sebelumnya itu kan ketika Petrus mendapatkan berita untuk
menolong Tabita dalam kematiannya itu, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi ada satu kepedulian tanpa melihat apa, ya, tanpa pamrih, karena adanya kasih itu. Kemudian yang kedua, tidak cukup itu kalau menurut saya. Demikian juga kita hendaknya bahwa kita bisa melakukan itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa peranan Roh Kudus. Ya lewat doa yang disampaikan bahwa Petrus berlutut dan berdoa. Artinya apa? Di dalam setiap melakukan kegiatan ataupun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk peduli, menolong orang lain, maka Petrus langsung dia berdoa kepada Tuhan, minta kuasa Roh Kudus. Nah, nanti akan saya tanyakan bagaimana caranya kita dapat melakukan kepedulian dengan peranan Roh Kudus. Itu yang mungkin tadi belum disinggung, nanti akan saya sampaikan. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan Petrus pada ayat yang ke-30 berapanya? 41 42 ternyata itu memberikan dampak, Pak. Memberikan buah yang sangat luar biasa. Tanpa Petrus ngomong, ya, tanpa Petrus menyaksikan dengan ngomong, tapi lewat kehidupannya dari tindakan ini, kepedulian ini, oleh karena peranan kuasa Roh Kudus, maka memberikan kesaksian. Nah, dari ketiga hal inilah maka kita harus memanai bahwa kehidupan kita haruslah seperti itu. Di dalam kehidupan kita menjadi suratan yang terbuka, menjadi saksi bagi Kristus, memberikan dampak, bahkan memberikan buah kepada setiap orang. Itu Pak, yang saya dapatkan skor di dalam pembacaan Kisah Rasul 9 ayat 36-41. Nah, tadi saya katakan tadi, terus bagaimana caranya kita dapat melakukan kepedulian yang seperti dilakukan Petrus? Maka ada peranan Roh Kudus, Pak. Nah, itu pun memang janji Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang sering kita baca di Matius, ya Pak, ya, Markus itu Pak. Nah, saya akan memberikan bagaimanakah caranya kita dapat melakukan kepedulian yang seperti Petrus lakukan. Maka itu ada di Kisah 1. Kisah 1 ayat yang ke-8. Itu ayat yang sering saya katakan dan sering kita bicarakan. Ya, Kisah 1, mari kita bacakan. Ya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya Pak. Nah, tadi saya menggarisbawahi Ibu Maria Kendek tadi bahwa peristiwa ini, Petrus ini memberikan satu keteladanan kepada kita bahwa kita tidak haruslah setiap saat jika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita bergantung kepada pendeta. Sedikit-sedikit panggil pendeta, sakit miskin panggil pendeta. Ini maksudnya ini Pak. Artinya apa? Bahwa kita pun diberikan kuasa Pak. Ya, kita diberikan kuasa. Kita percaya. Tetapi persoalannya bahwa kalau Roh Kudus itu turun atas kita, Roh Kudus turun atas kita. Jadi kalau orang yang tidak memiliki Roh Kudus ya nggak bisa Pak, nggak akan ada kuasa. Ya. Nah, berbicara tentang Roh Kudus turun atas kita atau bersama dengan kita, bahwa itu artinya apa? Artinya bahwa kita menjadi bait Allah yang kudus. Ya, kalau kita tidak kudus, Roh Kudus tidak akan ada. Roh Kudus itu adalah kudus. Bahwa tidak seperti yang sering saya sampaikan di Korintus 6, 16, 17, 19, kemudian Korintus 3, 16, tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada bersama dengan kamu. Jadi kita harus menjadi bait Allah yang kudus. Maka mari kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, Pak. Mari Pak. Apa ini? 2 Korintus, Pak. Pak siapa ini? Pak Karel. 2 Korintus. Ya.
Mari kita 2 Korintus 6 ayat yang ke-12. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Jadi kita ini bait Allah. Meskipun di dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus 3, 1 Korintus 19, 1 Korintus 13 itu Tuhan nyatakan itu. Ini lebih jelas 2 Korintus 6 ayat 16. Karena kita adalah bait dari Allah. Nah, kalau kita ingin hidup kudus, ya kita harus bangun hidup kita dengan firman Allah. Batu penjuru yang sering saya katakan. Makanya kalau kita orang-orang yang setia menyelidiki firman Allah dan percaya, maka kita akan peroleh itu, Pak, kuasa Roh Kudus. Karena hidup kita dipimpin oleh firman Allah yang kita dengar itu dan kita baca. Dan dikatakan apa? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa, Pak. Bagaimana kita tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Pasti artinya. Kemudian kita baca terus, maka pada 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu kan sebuah janji, Pak. Apa yang kita baca itu kan sebuah janji. Yang tadi saya sampaikan sebuah janji. Marilah kita, bagaimana caranya? Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Artinya kita hidup dalam penyempurnaan kekudusan. Karena hidup kita takut akan Allah. Itu selanjutnya, Pak. Ya, sama pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, Pak, kesimpulannya bahwa kita pun bisa melakukan itu seperti Petrus, Pak. Cuma persyaratannya bagaimana caranya? Susah, tadi sudah saya sampaikan. Kita harus hidup memiliki Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, untuk itu kita harus menjadi bait Allah yang kudus. Itu kira-kira yang tadi ayat 2 Korintus 7 itu, Pak. Ya. Karena kita, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Bertobatlah, Pak. Kalau yang masih main-main dengan dosa, bertobatlah. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Takut akan Allah membuat kita kudus pada di hadapan Allah. Ya, Pak. Takut akan Allah artinya kita takut melakukan dosa lagi. Ya, itulah kira-kira yang bisa kita teladani Petrus. Pada siang hari ini kita bersyukur, kita diyakinkan lagi bahwa kita jangan takut, percaya saja seperti apa yang dialami oleh Yairus, seorang kepala gereja itu, ya. Itu kan Yairus itu juga mengalami anaknya mati, sakit dan mati. Tetapi Yesus katakan, percayalah, ya, percaya. Ya, Pak. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, kebenaran maupun kebaikan, dan terima kasih Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Bapak Bang yang sudah sampaikan bagi kita. Ya. Roh Kudus itu sudah dicurahkan rata bagi semua orang. Sudah dikurangkan. Yang menjadi masalah, apakah kita sudah siap untuk menerima Roh Kudus dalam hidup ini? Very good. Itu jadi masalah, Pak. Ya. Sehingga kita bisa menjadi seperti Petrus. Nah, ini cerita tentang Petrus di Yope dan di Lida. Ya. Bagaimana kesehatian murid-muridnya itu untuk mensupport, ya, mensupport orang yang sakit, ya, ada Enes yang sakit, ada Dorcas yang meninggal. Bagaimana support mereka itu supaya itu kembali semula, ya. Dan ini cerita bagi kita, ya. Dan bagaimana kehidupan kita sekarang ini, ya, sekarang ini saya katakan, ya.
kita tahu ya, bahwa bagaimana kesehatan, kekompakan kita. Tadi sudah bicarakan bagaimana kita kompak ya, saling menerima satu dan yang lain ya, dalam segala hal. Orang yang susah kita bisa tolong ya. Seperti tadi ya, Dorcas dia menolong para janda, dikatakan Ibu Nelly ya, para janda yang suaminya itu mungkin kena gelombang di laut mencari ikan ya, orangnya karam dan orangnya hilang dan banyak janda di sana, sehingga Dorcas lebih dekat dengan para janda, dia menjadi pakaian dan lain sebagainya. Itu cerita Ibu. Nah baik kita sekarang, itu apa yang kita dilakukan? Saya belajar begini Pak. Dikatakan bahwa kepedulian kepada sesama, bukan kepada orang Kristen, kepada sesama. Orang yang tidak kita kenal. Tadi Pak Andre cerita bagaimana di Malaysia ada orang yang duduk-duduk minum kopi, ya toh. Itu peduli itu, apa? Cuma sayangnya Pak Andre nggak lama di Malaysia sih, jadi itu sama terus. Oke, ya. Jadi bagaimana kepedulian kita kepada sesama juga. Ada hal yang kecil yang kita bisa lakukan pada sesama. Ya, saya nggak tahu di Jakarta atau di mana ya, tapi di Surabaya sini ya, itu banyak polisi cepean. Polisi cepean lah. Pak Oga. Di lampu-lampu merah ya, Pak Oga. lampu merah, penyeberangan jalan. Itu ada orang yang sering menolong kita untuk menyeberangkan kita ya. 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 Dan saya melihat sebenarnya, ya mungkin uang sama kita itu ya, ada orang yang dari mobil tuh lempar uang koin 500 dilempar aja seperti orangnya, sehingga orangnya mungut dari aspal gitu. Itu kok aku sedih ya. Ya, betul. Orang naik mobil loh bisa kasih uang sama orang yang nyebrangkan itu, uangnya koin 500 dilempar aja begitu. Aduh, miris saya Pak. Itulah. Orang naik mobil loh. Mobil bagus lagi ya. Mobil bagus lagi ya. Ya. Mobil bagus lagi ya. Ya, mobil bagus Pak. Betul. Saya sedih ya, miris saya. Betul. Jadi saya kalau lihat di ada mereka begitu ya, seberapa uang yang pada saya kasihkan mereka. 1.000 mungkin 2.000 mungkin bagi saya tidak berarti. Bagi mereka mungkin berpanas-panas, berhujan-hujan, ya. Itu menjadi subnasi. Kita peduli, belajar peduli sama mereka. Dan itu pada waktu kita berikan uang pada mereka itu ucapan apa ya? Matur nuwun Pak, Pangeran Simbalas. Dan dia doa loh sama kita. Ya. Dia doa sama kita. Asal kita nggak terima kasih. Uang berapa sih? 2.000 aja kok. Itu dia doa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Pangeran Simbalas. Saya belajar seperti itu. Kalau misalnya saya naik mobil ya, kita biasa isi bensin di pom bensin. Ya. Kita biasa isi di mobil itu kan tidak mungkin tidak isi 20.000, tidak mungkin ya. Minimal dari kan 100.000 ya. Saya bilang sama orang pemimpin, Pak, 90. Ya kaget, kok 90? Aneh ya? Iya, dia isi saja, karena dia tugas saya, isi aja 90. Mau kilometernya 90, dia berhenti stop. Saya kasihkan dia uang 100. Dia kembalikan, tidak usah Pak. Sampai ambil aja. Loh, tidak apa. Untuk sampai tidak apa-apa. Oh, terima kasih Pak. Pangeran Simbalas. Bagi saya, mungkin itu tidak berarti. Bagaimana hati kita tergerak untuk menolong, peduli pada sesama. Berapa sih mereka punya gajian? Berapa sih Tuhan berkati kita? Tuhan berkati kita limpah. Ya. Bagaimana kita peduli pada mereka? Mungkin kita melihat orang pinggir jalan, duduk, orang tua-tua. Atau kalau lewatnya dia sudah motor gitu. Anggap aja tidak ada apa-apa. Gitu. Dan banyak hal itu yang kecil-kecil. Kepedulian kepada sesama.
Kita sudah belajar banyak di firman Tuhan. Kita tahu semua bagaimana perintah Tuhan, kasih sesamamu. Tetapi prakteknya kita dalam kehidupan itu yang menjadi ukuran bagi kita. Bagaimana kita belajar untuk menerima orang lain itu apa adanya. Bagaimana kesehatan kita dalam kebersamaan. Yang penting. Kalau keluarga sih, mungkin sih oke saja sudah. Kan keluarga kan saya kalau menolong. Bagaimana yang orang lain? Saya hidup di tengah masyarakat dalam perumahan saya itu. Kami yang Kristen itu berapa orang? 9 orang. Dari 100 lebih warga yang ada. Tapi teman-teman ya, kemarin tuh saya ikut mereka punya acara halal gitu. Ya, saya datang pada mereka, menghargai mereka. Cuma saya bilang sorry ya, itu kan hari Minggu mereka buat, pagi lagi. Saya bilang saya nggak bisa, saya ke gereja dulu. Nanti pulang gereja saya pagi. Ya, kan pagi mereka buat, kan khawatir hujan Pak kalau sore. Jadi mereka buat pagi jam 8. Saya bilang sorry, saya nggak bisa datang. Saya ke gereja, nanti pulang gereja saya mampir. Kalau saya ke gereja jam 10, saya langsung pulang. Ya mereka masih ada, saya pulang mereka masih ada di perumahan itu. Semua data gitu. Saya datang ke mereka, salamin semua. Terima kasih. Bagaimana perhatian kita pada mereka itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan kita kata, wah saya hebat. Bagaimana kepedulian kita pada sesama. Saya tergugah ya. Jadi suatu komitmen saya untuk lebih lagi memperhatikan orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Apa mungkin dia itu saudara, atau tidak orang yang tidak kita kenal sekalipun di pinggir jalan, kita bisa memberi bantuan pada mereka, memberikan uang lebih pada mereka. Dan dia tahu bahwa Tuhan pasti berkati kita. Oke, jadi Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Ya, oke. Saya kembalikan pada Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Karel. Ya, oke, saya sudah lengkap nih kayaknya Pak Bambang, Pak Karel dan teman-teman ya. Kalau saya peres ya dari apa yang kita dapatkan ya di Kisah Para Rasul 9:36 sampai 43 ya. Kalau saya peres saja lah ya, saya singkatkan saja. Kan temanya kepedulian satu sama lain. Ya, apa itu? Kalau saya peres, perhatikan ya. Kalau saya peres ini Kisah Para Rasul 9 nih. Kalau kita memang cinta Tuhan ya. Suaranya kecil Bang Andre. Halo? Tes 1, 2, 3. Suaranya kecil Pak. Masih kecil kah? Halo? Ya. Halo, oke. Oke. Kalau saya peras ini istilah firman ini bicara apa? If you love me, you have to follow my commandment. Ya, if you follow me, if you love me, you have to follow my commandment. Kalau engkau memang mengasihi aku, kamu harus ikuti perintahku. Perintahnya apa? Nah inilah kasih kan, kepedulian satu sama lain sebetulnya kasih. Mau nggak mau itu kasih. Ya, ini kebenaran. Kebenaran adalah kepedulian satu sama lain. Ya dalam komunitas kecil seperti inilah. Contohnya, contoh konkretnya ya. Adalah pemuritan, persahabatan. Itu menghadirkan kuasa yang luar biasa dan punya dampak pengaruh yang besar. Itu contoh tadi kan? Tabita yang disebutkan Dorcas tadi kan. Siapa dia? Siapa dia sih? Orang suci? Enggak. Wanita biasa. Mati pula. Mati lah. Tapi karena dia selalu peduli kepada orang-orang lain. Dampak itu besar loh. Ya, pengaruhnya besar. Sampai mereka itu ya Petrus yang dipakai Tuhan. Petrus dipakai Tuhan untuk dibangkitkan loh Dr. Dorcas. Nah, tegurannya apa? Tegurannya terhadap saya pribadi ya. Saya merasa belum sepenuhnya peduli satu sama lain. Ya, saya masih merasakan egois ya. Masih egois ya. Inilah
Perjuangan seumur hidup. Sampai kapan? Sampai kita masuk di pantai 4, di peti. Ini perjuangan. Perjuangan keras. Ya, opsinya, perbaikannya, saya harus belajar untuk peduli kepada teman-teman, sahabat-sahabat dalam komunitas ini. Ya, atau kan untuk orang lain juga, mungkin tetangga. Ya, kita harus sepakat dengan pimpinan Roh Kudus. Kan Tuhan kasihkan Roh Kudus untuk kita. Tinggal kita mau pakai Roh Kudus atau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, firman Tuhan berbicara apa? Terkutuklah jika mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya nggak mau terkutuk ini. Jadi saya harus pakai. Dan saya harus selalu libatkan Roh Kudus. Supaya apa? Saya selalu ingat. Komitmen saya ya nggak mau terus. Hilang lagi Pak Andre. Halo, tes 1. Hilang. Ya, mungkin pakai yang ini Pak, yang satunya Pak. Karena 2 yang Pak Andre itu. Ya, kalau pakai headset nggak apa-apa Pak. Saya kan pakai headset nih. Jelas. Tes 1, 2, 3. Bagus Masih? Pak, bagus tuh. Bagus. Bagus ya? Bagus. Ini Oke. lebih keras ini. Lebih keras ya? Ya, Oh, bagus Pak. Ya, oke. Mungkin yang tadi dari laptop tadi. Oh iya. Tadi dari laptop. Ini dari handphone. Iya. Ya. Handphone kadang-kadang juga mati-mati nih. Ya, oke, mudah-mudahan nggak mati lah. Ya, komitmen saya, ya terus saya harus terus mempersembahkan tubuh saya dengan dipimpin oleh Roh Kudus, bangun manusia roh saya untuk bisa terus saling peduli untuk orang lain juga. Ya, saling peduli karena tema besar hari ini kan kepedulian satu sama lain. Supaya apa? Berdampak dan punya pengaruh. Karena Tuhan ikut bekerja kan, turut bekerja. Nah, disinilah terus bangun manusia roh kita untuk terus menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, Pak Karir, silakan. Ya, oke. Ya. Jadi terima kasih, kita semua sudah sampaikan sharing bersama. Ya. Kita akan masuk dalam sesi berikut. Sekarang sudah jam 3 ya. Jam 3 waktu Indonesia Barat. Ibu Maria sudah out dari